بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, di momen yang mulia ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Zat yang itu adalah raja daripada raja di muka bumi ini, Rabb kita semua, Tuhan kita. Allah lah yang berkuasa untuk menentukan baik dan buruk untuk kita. Karena Allah, kita bisa hadir di majelis ini tanpa kurang sesuatu apapun. Dan kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, yang itu kalau misalnya kita gabut untuk menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya tidak akan dapat kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, yang seharusnya menjadi role model kita dalam kita meniti bagaimana kehidupan ini dari A sampai Z, dari kita lahir sampai nanti kita wafat. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, Bapak yang di depan saya ini dengan di sebelahnya itu berbeda. Kemudian dengan sebelahnya lagi itu juga beda. Dengan belakangnya, terus dengan kita semuanya berbeda. Perawakannya berbeda, tinggi badannya mungkin berbeda, wajahnya, ketampanannya, jumlah uban yang ada di kepalanya beda semua. Tanggung jawabnya, hartanya, tahtanya, anaknya ada berapa, beda semuanya. Akan tapi hadirin sekalian dirahmati Allah, satu yang menjadikan persamaan kita semua yang hadir dan muslimin yang lain yang ada di masjid yang lain adalah sama-sama mengaku bahwasannya kita ini beriman kepada Allah. Kita semua muslimin ini sama-sama mengaku bahwasannya kita itu tunduk patuh kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang demikian. Kita mengaku bahwasannya kita itu beriman kepada Allah. Apakah sudah betul-betul bahwasannya kita itu beriman kepada Allah atau hanya mengaku saja? Beda antara orang yang mengaku-ngaku dengan orang yang betul-betul itu berbeda. Orang yang mengaku beriman dengan orang yang betul-betul beriman itu berbeda. Dan ini siapa yang bisa mengetahui? Kita sendiri. Kita yang bisa untuk mengintrospeksi diri kita.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui bahwasanya kita itu betul-betul beriman kepada Allah? Apakah dengan kita sholat 5 waktu saja? Apakah dengan kita puasa 1 bulan penuh di Ramadan saja? Apakah dengan hal yang lain? Nah, Allah sudah memberikan panduan kepada kita. Apa saja karakteristik orang yang betul-betul beriman kepada Allah? Apa saja ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki orang yang bukan mengaku-ngaku dia beriman kepada Allah, tapi betul-betul bahwasanya dia itu beriman kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama orang yang betul-betul beriman kepada Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Orang yang beriman, betul-betul dia itu beriman kepada Allah, ketika disebutkan nama-nama Allah kepadanya, bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bukan hanya sami'u mendengar saja, tapi wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ciri yang pertama. Apakah ada pada diri kita ciri itu? Kita yang bisa tahu. Kita introspeksi diri kita. Kemudian ciri yang kedua, dari orang yang betul-betul beriman kepada Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Orang yang beriman betul-betul bahwasanya dia beriman kepada Allah adalah orang yang ketika dia itu diberikan kepadanya, diperdengarkan kepadanya, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Apa artinya? Bertambah ketakutannya kepada Allah, tambah manut. Itulah orang yang beriman. Bukanlah orang yang beriman itu ketika dia itu mendengarkan ayat-ayat Allah kemudian dia itu melengos, bukan. Kemudian dia itu harus cepat-cepat. Bukan seperti itu orang yang beriman. Mari kita introspeksi diri kita. Ada di mana posisi diri kita? Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah diteruskan di ayat ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, titik, hanya kepada Allah saja. Apa? Dia itu bertawakal, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman, bukan kepada makhluk, bukan kepada benda, jimat-jimat, bukan, hanya kepada Allah saja. Itulah definisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja. Orang-orang yang beriman itu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah dalam diri kita ini keyakinan kepada Allah, keimanan kita kepada Allah ini ternodai dengan kesyirikan-kesyirikan kecil, percaya ramalan ini, ramalan itu, percaya bahwasanya suatu benda itu bisa mendapatkan mudarat bagi kita atau manfaat bagi kita. Mari kita introspeksi, kita yang tahu di mana posisi kita. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri yang keempat disebutkan oleh Allah, diteruskan di ayat selanjutnya. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman, orang yang mukminina haqqa, orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah orang yang sholat. Sholat, titik, sholat, tidak ada yang lain, no excuse sama sekali. Orang yang beriman adalah orang yang sholat, tidak ada pengecualian. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah dulu sudah dawuh kepada kita, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah.
perjanjian antara kami orang-orang yang beriman wa bainahum dan orang-orang yang kafir apa? As-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, nanti ada turunannya sengaja atau tidaknya, faqad kafara, maka dia telah kufur kepada Allah, kafir. Siapa yang dawuh? Bukan saya, bukan guru-guru, bukan. Siapa yang dawuh? Rasulullah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang tidak sholat, faqad kafara, maka dia telah kufur kepada Allah. Keras sekali Rasul masalah ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima daripada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah orang yang dari apa yang Allah berikan kepadanya berupa rezeki, dia itu menginfakkannya. Yunfiqun. Gampangane wong kang mukmin niku mboten pelit untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan kepadanya yunfiqun, dia itu menginfakkannya. Itu orang yang beriman. Dia percaya bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Harta yang dia punya sekarang itu titipannya Allah, bukan hartanya dia. Itu orang yang beriman. Mari kita introspeksi, apakah dari kelima ciri orang yang betul-betul beriman tadi kepada Allah, apakah ada yang nempel pada diri kita? Minimal satu, apa ada yang nempel pada diri kita? Ataupun wala'iyadzubillah tidak ada yang nempel sama sekali. Mari kita introspeksi, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberikan kelonggaran, sebelum malaikat maut menjemput kita, mencabut nyawa kita, mari kita maksimalkan momen ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Karena memang Rasulullah dawuh bahwasannya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu tidak seterusnya naik turun, enggak. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasul. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah. Iman itu akan naik ketika kita itu mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun, mendelep, bahkan hilang sama sekali. Wa yanqusu bil ma'siyah, ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maka itu maksimalkan momen ini, momen kehidupan kita yang hanya sekali ini, eman sekali. Kalau di kehidupan kita yang cuman dikasih satu kali saja ini, kita tidak bisa menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Karena ganjaran orang yang mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu besar. Apa ganjarannya? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu ganjarannya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfirah, dan ampunan dari Allah. Bukan hanya afu, tapi ghafar. Wa maghfirah, bukan hanya al-afu, tapi maghfirah. Wa rizqun karim, kemudian untuk dia orang-orang yang mukminina haqqan, rizqun karim, rezeki dari Allah. Dan dijelaskan di ayat yang lain, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat. Janji Allah, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah berjanji bagi orang yang mukmin, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Apa janji Allah? Jannat. Selesai. Sebesar-besarnya ganjaran surga. Maka itu mari kita memanfaatkan momen yang masih diberikan Allah ini kepada kita. Jangan
Jangan sampai kita nyesal. Karena banyak orang yang sekarang itu sudah di dalam alam barzakh sana, itu dia itu meminta kepada Allah berulang-ulang kali ingin bertukar posisi dengan jenengan yang ada di sini sekarang. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk introspeksi diri kita, dan semoga momen ini menjadi titik balik dari kita. Bagi kita yang memang belum beriman dengan sepenuhnya kepada Allah, semoga dengan adanya momen ini kita kembali kepada keimanan yang sebetulnya kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil alam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, marilah kita rendahkan diri kita. Kita minta kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan kita orang yang betul-betul beriman kepada-Nya. Karena tanpa restu dari Allah, sekencang apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, tidak ada yang mendahului takdir dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحق. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذريتنا إنا تبت إليك وإنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.